Oke, kita semua pasti setuju ya, urusan hukum itu kadang baru kerasa pentingnya pas kita udah di tengah masalah. Padahal sering banget loh, cuma gara-gara salah ngomong sedikit aja, nasib kita bisa berubah total. Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas beberapa miskonsepsi atau kesalahpahaman yang sering banget terjadi pas kita berhadapan dengan aparat penegak hukum. Oh iya, sebelum kita lanjut lebih dalam, penting banget buat tahu kalau semua materi yang kita bahas ini disadur dari teman-teman di pojokhukum.id. Mereka ini akun edukasi hukum yang keren banget, karena bikin hal-hal yang rumit jadi gampang kita pahami. Coba deh, resapi kalimat di layar ini. Kena banget kan? Ini nunjukin kalau masalah hukum itu seringnya jadi makin runyam bukan karena perbuatannya, tapi justru karena apa yang kita ucapkan. Kata-kata yang keluar karena panik, atau ya itu tadi, karena kita nggak tahu hak kita. Nah, ini dia nih, 4 kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi risikonya, wow, besar banget. Misalnya, langsung ngaku aja biar urusannya cepet kelar. Atau cerita panjang lebar dengan harapan dianggap kooperatif. Termasuk, yaitu, tanda tangan dokumen kayak berita acara pemeriksaan tanpa dibaca dulu. Ini semua bisa jadi bumerang buat kita. Oke, kita mulai dari mitos yang pertama. Ini adalah sebuah keyakinan yang kedengarannya mulia banget, tapi di dunia hukum bisa jadi senjata makan tuan, yaitu anggapan kalau cukup jujur aja semua bakal baik-baik saja. Nah, disinilah letak salah kaprahnya. Kita tuh sering mikir, yang penting gue jujur pasti aman. Faktanya, jujur itu emang penting banget. Tapi kalau kita nggak paham hak-hak kita, kejujuran itu bisa ditafsirkan lain. Ingat baik-baik ya, apa yang menurut kita penjelasan bisa dengan sangat mudah dianggap sebagai pengakuan oleh pihak lain. Dan ini bukan cuma sekedar saran loh, ada dasar hukumnya yang kuat banget. Di KUHP pasal 117 ayat 1, itu udah dijamin kalau keterangan seorang tersangka harus diberikan tanpa tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Ini adalah hak dasar Anda. Oke, kita pindah ke mitos kedua, yang ini sering banget menjebak orang, yaitu menganggap tanda tangan, apalagi di atas berita acara pemeriksaan atau BAP, itu cuma formalitas doang. Jadi gini poinnya, banyak yang mikir tanda tangan itu cuma syarat administrasi biar prosesnya cepat jalan. Padahal, faktanya, tanda tangan Anda itu punya kekuatan hukum yang mengikat. Artinya, Anda dianggap sudah baca, sudah paham, dan setuju dengan setiap kata yang tertulis di dokumen itu. Percaya deh, banyak masalah besar dimulai dari sini. Padahal hukum kita tuh sebenarnya udah ngasih jaring pengaman. Pasal 118 KUHP itu jelas banget aturannya. Keterangan harus dicatat, terus dibacakan lagi ke Anda, baru deh Anda tanda tangan. Jadi ini bukan prosedur biasa, ini hak Anda. Jangan pernah ragu untuk bilang, tunggu Pak, Bu, tolong dibacakan dulu, atau saya mau baca sendiri dulu sebelum tanda tangan. Kita lanjut ya, ke mitos ketiga. Ini biasanya muncul karena rasa takut, atau karena pengen masalahnya cepat selesai. Yaitu, anggapan kalau pakai pengacara itu malah bikin prosesnya jadi ribet dan lama. Nah, coba lihat perbandingannya. Kita perlu banget mengubah cara pandang kita. Jangan pernah anggap pengacara itu penghambat. Justru sebaliknya, pendampingan hukum itu adalah hak fundamental Anda. Itu adalah jaminan dari negara supaya prosesnya berjalan adil dan semua hak Anda terlindungi. Dan sama seperti sebelumnya, ini bukan cuma anjuran, ini ada aturannya. Pasal 54 KUHP itu tegas banget bilangnya, Anda berhak mendapatkan bantuan hukum sejak awal pemeriksaan. Jadi ini bukan sesuatu yang perlu diminta-minta ya, ini adalah hak yang melekat pada diri Anda. Dan sekarang, kita sampai di mitos terakhir. Dan yang satu ini mungkin yang paling penting untuk kita pahami. Yaitu anggapan bahwa kita wajib menjawab semua. Sekali lagi, semua pertanyaan yang diajukan oleh aparat. Ini poin yang sangat krusial. Tentu kita harus bersikap kooperatif. Tapi kooperatif itu bukan berarti kita harus menyerahkan semua hak kita kan? Hak Anda untuk memberikan keterangan secara bebas itu tidak menghilangkan hak Anda untuk diam. Terutama kalau sebuah jawaban dirasa bisa merugikan diri sendiri. Coba deh kita lihat dasar hukumnya di pasal 52 KUHP. Kata kuncinya di situ cuma 2, secara bebas. Kata bebas inilah intinya. Artinya nggak boleh ada paksaan, nggak boleh ada tekanan. Inilah esensi dari hak untuk tidak memberatkan diri sendiri, sebuah pilar yang sangat penting dalam hukum kita. Jadi, apa kesimpulannya? Sederhana, tapi mendasar banget. Dalam sebuah proses hukum, persoalannya itu seringkali bukan lagi soal siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi tentang siapa yang lebih paham prosedur dan hak-haknya. Nah, sekarang coba kita renungkan bareng-bareng. Setelah tahu semua ini, coba bayangkan kalau Anda yang ada di posisi itu, apa yang bakal Anda lakukan?
Apakah refleks pertama Anda tetap langsung menjawab semua pertanyaan, atau Anda akan ambil jeda sebentar, tarik napas, dan berpikir dulu soal hak-hak Anda? Dan sebagai penutup, ingat selalu pesan kunci ini. Saat berhadapan dengan situasi hukum yang nggak pasti, sebelum Anda bertindak, sebelum Anda bicara, atau sebelum Anda menandatangani apapun, kalau ragu, cek hukumnya dulu.